Ini Angga. Angga akan mengalami perbedaan yang besar dari hal yang kecil. Apakah waktunya digunakan dengan sebaik mungkin atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Woi! Makanya sekolah yang bener. Maaf ya, Mas. Semoga sukses. Jangan lupa sholatnya ya, Mas. Ya, Bang. Makanya negara ini nggak maju. Mental orang yang minta-minta semua. Ya Allah. Berikanlah kehidupan yang layak untuknya. Bukakan hatinya dan kuatkanlah dia dalam mencari rizkimu ya Allah. Amin. Gila, gimana sih? Katanya nggak bakal macet lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb. Sampai juga akhirnya. Ya, selama ini waktu kita tersita banyak di jalanan. Namun, kita terlalu malas untuk mengisi waktu yang banyak terbuang itu dengan kebaikan-kebaikan kecil yang berdampak besar. Hehehe. Datang seminggu telat terus. Kantor ini punya kamu. Pulang kamu, saya pecat. Baru sampai. Macet ya? Ya, sebelum mulai, kita sama-sama baca Al-Quran dulu. Ayo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Alhamdulillah, dan sholawat beserta doa keselamatan tidak lupa kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang paling sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang paling akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam agenda rutin kita, yaitu pengajian rutin Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam. Yang insya Allah pada pagi hari ini dengan tema yang menarik, yaitu bab profesi, dan tema yang sangat menarik ya teman-teman, untuk bisa mencarger atau menginstal kita gitu ya selama dari hari Senin sampai hari ini Sabtu mungkin ya, bekerja luar biasa mungkin ya, seperti itu. Misal kita akan di-charger mungkin ya bersama dengan Ustadz. Nah, untuk itu kita mulai dengan sama-sama mengucapkan basmalah dan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tidak lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita serap dan bisa kita amalkan dan bisa kita aplikasikan nantinya. Nah, selanjutnya mangga kepada Ustadz untuk memulai kajiannya, Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memanjatkan puji atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Dari itu semuanya, sebagai seorang muslim berkewajiban untuk terus memanjatkan rasa syukur kita di hadapan. Semoga dengan seringnya kita syukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan janjinya Allah akan senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan jauh lebih berkah lagi buat kita semuanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita bahas tentang profesi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang Allah tahu bahwa kita semuanya lelah. Artinya kita lelah. Artinya ini sangat berkaitan dengan proses perjuangan hidup kita. Setiap manusia berjuang, entah itu dia maksimal atau tidak, yang pasti manusia tetap berjuang sesuai kemampuan yang senantiasa ia lakukan. Kalau dia memaksimalkan ikhtiar berjuangnya, maka tentunya hasilnya pun akan maksimal. Tapi bagi siapa saja yang berjuangnya pun tidak maksimal apa adanya, hasilnya pun akan apa adanya. Ya, ikhtiar itu tidak akan pernah memberi hasil. Jadi hasil itu tergantung dari ikhtiar kita. Jadi kalau saatnya ikhtiar kita maksimal, maka insya Allah hasilnya itu akan maksimal. Tetapi di balik itu semuanya kita pun harus menyadari kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, tentunya kita tidak selamanya dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat. Pasti akan ada satu titik yang akan menjadikan diri kita menemui, entah itu dinamakan dengan titik kesembuhan, entah itu dinamakan dengan titik kelemahan dan sebagainya. Kalau kita mengajak kepada apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar
saat itu ketika beliau perintahkan untuk beristirahat sejenak, maka kata beliau, sesungguhnya nantilah kalau seandainya setelah Allah mencabut nyawaku, setelah ajal itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah aku akan beristirahat. Jadi ketika ajal itu belum datang, maka dia senantiasa memaksimalkan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan kita semua. Di saat kita mengarungi perjuangan hidup kita, terkadang fajar itu hadir dalam hidup kita. Penurunan keimanan kita yang berimbas kepada motivasi kita pun akan turun. Itulah bukti kita sudah merasakan satu titik yang dinamakan dengan lemahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Tentunya kita tidak boleh mengeluh. Sekalipun kita merasa bahwa diri kita benar-benar lemah, benar-benar capek dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Kalau seandainya kita dikaitkan dengan pekerjaan kita, sudah pasti kita akan merasakan lelah satu saat. Ketika itu terjadi, maka keluh kesah bukan menjadi sebuah solusi buat kita. Ya, tapi kita justru harus mampu menghadapi permasalahan yang mungkin tiap hari tiap rumit ataupun mungkin bertambah besar. Tetapi buat kita, selama kita menggantungkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mempermudah itu semua. Allah akan memperbaiki keadaan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi hal yang paling penting buat diri kita tidak boleh mengeluh atas itu semua. Kenapa? Karena Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 284 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Karena kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan pernah membebani kita. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Maka dari itu semuanya, lelahnya diri kita, kalau kita meniatkan semuanya, menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti lelah kita akan menjadi lillah. Lillah itu menjadikan diri kita benar-benar akan menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lelah kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah nanti. Sekiranya kita benar-benar menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di saat kita bekerja, termasuk di saat kita beraktivitas. Maka tentunya lelah itu pasti akan menjadi diri. Nah, dari itu semuanya, solusi buat kita, mari kita ingat kembali sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu ya, bahwa kita itu pasti lelah, pasti capek. Tapi kita pun harus tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bahwa Allah tidak akan pernah menjadikan kita sulit dalam menghadapi kehidupan kita. Banyak sekali yang Allah sampaikan kepada kita. Bahwa ketika kita menemukan sesuatu yang sulit, menemukan sesuatu yang menjadi permasalahan yang besar, Allah menginginkan dua kepada kita, yaitu salatlah kita kepada Allah dan bersabar atas itu semua. Ternyata salah satu daripada solusi yang diberikan kepada kita, mari kita melaksanakan kepada salat, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya bahwa salat itu merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ketergantungan seorang hamba terhadap Rabbnya, dia senantiasa sering meminta, dia senantiasa sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian daripada dirinya senantiasa merasakan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sesuatu terjadi pada diri kita, teruslah bersabar. Tentunya ini merupakan salah satu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dari Allah merupakan salah satu jalan agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah ingatkan kepada kita, "Wala nadhiyannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin." Allah akan uji dengan berbagai macam. Ada rasa takutnya, ada kehilangan sesuatu, kekurangan sebagai
kekurangan makanan kita, kekurangan ekonomi kita. Ustaz, Tapi Allah mengingatkan kepada kita, Ustaz, Ustaz, punten suantana kirang jelas, Ustaz. oke. Ada sekarang? Ada yang jadi ya kurang jelas. Punten, Sekarang Ustaz. jelas nggak? Sekarang jelas, Ustaz. Oke, baik, kita sampai mana berarti ya? Kita ulangi lagi dari awal ya. Ya begini. Ketika kita senantiasa melakukan sebuah perjuangan dalam hidup kita, maka tentunya kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan pernah membebani diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak akan membebani diri kita sesuai dengan batas kemampuan diri kita semuanya. Makanya apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kadar ukuran yang telah Allah tetapkan kepada kita. Nah, di saat manusia itu kesulitan, manusia itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin kepada Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirish shabirin. Itu ujian dari Allah. Ujian berupa rasa takut dalam diri kita. Saya yakin, ya kita semua harus yakin bahwa dalam diri kita pasti akan ada rasa takut. Apalagi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita takut kepada Allah, maka itu harus melebihi takutnya kepada yang lain-lainnya. Begitu juga ketika kita terkadang, bahkan boleh jadi sering merasa takut tentang kehilangan duniawi kita. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu rangkaian ujian yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Kekurangan harta, boleh jadi itu merupakan salah satu bagian rasa takut kita kepada Allah. Hanya ujung ayat ini menjelaskan kepada kita, wa basyirish shabirin, kata Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Artinya, teruslah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi, menjalani ujian yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya ujian dari Allah itu merupakan salah satu jalan untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, ketika kita diuji dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam musibah, bahkan hari kemarin sore itu kan kita merasakan ada sebuah getaran ya, ada gempa yang cukup besar lah ya, 6,7 skala Richter ya, sampai ya cukup membuat rasa takut itu hadir dalam diri kita. Allah uji dengan beberapa detik saja dengan ujian gempa seperti kemarin. Padahal Allah ingatkan itu merupakan salah satu bagian untuk senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika diuji dengan gempa beberapa detik saja, banyak kalimat-kalimat takbir yang terlontar. Banyak kalimat-kalimat thayyibah, banyak kalimat-kalimat tauhid yang senantiasa terdengar oleh diri kita. Bahkan kita sendiri senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, dari itu semuanya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, mari kita senantiasa kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus berzikir dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang atau dalam keadaan susah, karena itu akan menjadikan diri kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah titipkan kepada kita pasti akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Lelah rasanya buat kita ketika kita terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kenikmatan atau kesenangan-kesenangan yang Allah berikan pun itu pasti akan mendatangkan kelelahan juga buat kita. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, hendaknya lah kita senantiasa mensikapi itu semuanya dengan menjadikan Allah sebagai tempat bergantung kita. Nah, apapun yang kita hadapi saat ini, saat yang lalu, bahkan saat yang akan datang, kalau kita
mendatangi masa yang akan datang itu, ini merupakan salah satu sarana untuk senantiasa mampu mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya diri kita harus menjadikan nilai pahala buat kita semuanya. Jangan sampai lelahnya kita itu menjadi sebuah kesia-siaan dalam mengarungi perjuangan hidup kita di dunia ini. Setiap diri kita pasti berjuang. Setiap orang yang berjuang pasti dia harus melakukan sebuah pengorbanan. Dan setiap pengorbanan pasti akan merasakan kelelahan di dalamnya. Tapi kelelahan yang kita dapatkan, sekiranya kita menggantungkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kelelahan itu akan bernilai pahala di hadapannya nanti. Ya, sekarang kita kembali kepada keseharian kita. Sekiranya kita bekerja, ya kan, dari pagi sampai sore hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, sudah pasti kelelahan itu akan menghampiri diri kita. Nah, tetapi ketika kelelahan yang merupakan bagian proses perjuangan diri kita ini, yang kita mengorbankan waktu dan tenaga itu, maka harus kita jadikan ini sebagai nilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Yang pertama, ketika kita berangkat dari rumah kita sudah berniat bahwa kita akan melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan pekerjaan secara itqan, secara istiqamah, secara baik, secara benar, ya. Nah, ini yang menjadikan kita akan bekerja secara maksimal. Kemudian ketika sudah meniatkan seperti itu, siapkan langkah kita untuk ke tempat pekerjaan kita, berangkat dari rumah mengawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kita semuanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali dengan asma-Nya. Insyaallah setiap gerak langkah kita, setiap perjuangan kita, setiap apa yang kita lakukan, yang pertama kata Rasulullah, itu akan menjadi kafarat buat dosa-dosa kita. Ternyata bekerja itu akan menjadi penghapus dosa kita. Yang kedua, sudah pasti kita akan menjadikan itu semua sebagai nilai ibadah selama kita meniatkan hanya kepada Allah SWT. Yang ketiga, Allah akan membukakan keran rizki kita. Allah akan membukakan keran rizki itu lewat apa? Lewat kita bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan teman sejawat kita, lewat silaturahim, lewat saling menyapa, lewat saling mendoakan satu sama lain. Kan silaturahim itu berbagai macam cara Allah berikan kepada kita. Kita bertemu, kemudian kita mengucapkan salam, itu kan bagian daripada saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Coba bayangkan, seorang muslim bertemu dengan muslim. Ya haqqul muslim alal muslim. Ya haknya muslim terhadap muslim itu diantaranya adalah taslimul indal mulaqah. Kalau bertemu, saling mengucapkan salam. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Ya diupayakan yang mendengar itu menjawab dengan jawaban yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pun selamat dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bagaimana Islam tidak saling menyelamatkan antara satu dengan yang lain. Di saat kita senantiasa mampu bersilaturahim, saling mendoakan satu sama lain, maka janji Allah, kata Rasulullah, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki buat kita. Allah akan luaskan, Allah akan lapangkan rezeki kita di hadapannya nanti. Yang kedua, lewat doa, lewat pertemuan yang kita lakukan, maka sesungguhnya Allah akan memberkahkan usia kita. Karena kita saling mendoakan, dan kita sering mendoakan dan didoakan oleh saudara-saudara kita tersebut. Nah, dari perjuangan hidup kita untuk bekerja seperti ini saja, itu jadi nilai ibadah buat kita. Ya, maka dari itu semuanya, lelah pasti. Dan Allah tahu. Kita tidak perlu mengeluh. Allah pun mengetahui itu semuanya. Hanya buat kita bagaimana caranya. Ketika lelah itu melanda diri kita, yang Allah sudah tahu itu semuanya, lelah itu harus menjadikan nilai ibadah kita di hadapan Allah. Itu yang menjadi poin pokok buat kita. Ya, maka buat kita bukan lantas kita mengeluh,
Dan itu bukan solusi buat kita. Bukan lantas kita berputus asa. Maka putus asa akan menghilangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu saat ketika kelelahan melanda diri kita, satu ajaran yang Allah sampaikan kepada kita, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat. Salatlah sesuai dengan keinginan kita. Jadi satu saat kita lelah, kita memohon kepada Allah lewat salat kita. Dan kita bersabar. Karena dengan itu semua menjadikan kita akan dekat dengan Allah. Kan kata Allah disebutkan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya aku akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar, jaminannya adalah kita akan dekat dengan Allah. Allah akan menurunkan mahabbahnya kepada kita. Allah menurunkan cintanya kepada kita. Dan salah satu tempat kembali bagi orang-orang yang bersabar itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka untuk itu, berjuanglah dengan sebaik-baiknya. Baik itu dalam keadaan di masa sulit kita, karena sesungguhnya kesulitan itu tidak akan pernah terus-menerus datang membelenggu diri kita. Ya, kehidupan itu bagaikan roda yang sedang berjalan. Terkadang kita berada di bawah, terkadang pula kita berada di atas. Dan kesulitan itu tidak akan selama-lamanya berada kepada diri kita. Jadi kesulitan itu pasti akan datang kepada kita, siapapun diri kita. Jangan menyangka orang yang memiliki hartanya itu tidak terhitung, dia tidak merasa kesulitan, dia pasti akan merasa kesulitan. Jangan kita kira bahwa orang yang bergelimangan harta, dia akan merasa bahagia selamanya. Itu tidak menjadikan sebuah jaminan buat kita. Karena apa? Karena hidup ini bagaikan roda yang berputar tadi. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Nah, itulah proses perjuangan yang harus kita lakukan dengan pengorbanan. Yang pengorbanan itu boleh jadi akan melahirkan kelelahan dalam diri kita. Coba kalau kita lihat para sahabat-sahabat kita, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apakah mereka tidak merasakan kesulitan? Kesulitan. Ada masanya mereka sulit. Ya kan, ketika Rasulullah mengawali dakwahnya secara Syria, secara tertutup, secara sembunyi-sembunyi, tetap Rasulullah merasakan kesulitan. Tapi karena ini merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya di muka bumi ini dilakukan. Yang terkadang cacian, makian, hinaan, bahkan rencana pembunuhan pun didapatkan oleh Rasulullah. Tapi bagaimana ketergantungannya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat sehingga Allah menjaga dan melindunginya. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Rasul, ya kan? Sampai suatu ketika ada sahabat yang bernama Ammar. Kemudian Ammar mencoba melobi ibunya, melobi ayahnya, ya Sumayyah, Yasir, sampai mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Itulah masa sulit buat Ammar dan keluarganya. Sampai satu saat di masa tersebut ibu yang dicintainya Sumayyah tersebut mendapatkan gelar syahidah, wanita yang pertama yang mendapatkan gelar syahid di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu masa sulit. Tapi ada masa bahagianya. Ada ketika terjadi Futuh Makkah, ya kan? Ketika Rasulullah SAW meraih mendapatkan berbagai macam kemenangan yang Allah sampaikan lewat janji-janjinya, para sahabat merasakan bahagia. Bahkan ketika sahabat-sahabat Rasulullah disampaikan gambaran-gambaran bagaimana orang-orang yang meraih dan mendapatkan surganya Allah. Mereka merasakan bahagia atas itu semuanya dan mereka berjuang untuk meraih dan mendapatkan. Jadi buat kita, sulit, bahagia, itu pasti akan datang kepada kita semuanya. Maka berjuanglah di masa sulitmu, sungguh kesulitan itu tidak akan terus-menerus membelenggu diri kita. Karena apa? Karena Allah sudah mengatur segalanya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Setiap orang pasti berbeda. Seorang diuji berbeda-beda. Yang diujinya cukup berat, ya. Menurut kita sangat berat, tapi orang yang menjalaninya, insya Allah dia mampu. Karena apa? Karena Allah tahu
kemampuan setiap manusia. Ya, bila kita merasakan bahwa ujiannya berat, artinya memang Allah tahu dan Allah percaya. Ya, karena orang yang diuji tersebut memiliki kemampuan yang kuat, memiliki kemampuan yang hebat untuk mengatasi apa yang senantiasa sedang ia hadapi. Ini contoh saja lah, contoh saja. Ketika seseorang, taruhlah para ulama-ulama, baik itu terdahulu, ulama-ulama kita sekarang, mereka diuji ya. Diujinya itu luar biasa dengan fitnah, dengan caci makian, bahkan penjara. Itu buat mereka, ini merupakan ujian yang memang Allah tahu kapasitas mereka. Ya. Bahkan ulama-ulama terdahulu pun sama penguasanya itu kan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat seperti itu ya, ditangkap, ya, akhirnya lewat jeruji besi, artinya di penjara. Nah, buat kita boleh jadi kita tidak akan sanggup untuk mendapatkan itu semuanya karena Allah tahu kapasitas diri kita. Maka untuk itu yakinkan dalam diri kita semua yang akan memberatkan kita saat ini pasti akan berakhir dengan sesuai dengan kebaikan atau kemudahan-kemudahan. Artinya adalah sulit, bahagia akan senantiasa terus datang kepada kita. Yakin atas itu semuanya. Ya, manusia tidak akan selamanya sulit. Manusia pun tidak akan selamanya bahagia. Hanya bagaimana caranya kita mengatasi itu semua dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu, kita tidak boleh ragu. Cukup kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan. Yang keduanya, berusahalah untuk tenang. Ya. Kalau dalam bahasa pekerjaan, ada kemarin saja, ada gempa gitu kan, maka kita tidak boleh panik, ya kan, berjalan dengan tenang, kemudian kita pakai jalur evakuasi, nah, seperti itu. Nah, buat kita pun sama, berusahalah tenang terlebih dahulu. Kemudian kita mencoba bersabar, kemudian kita lihat ke depan. Insya Allah hal-hal bahagia itu akan kita raih, kita dapatkan. Hal-hal yang indah pun akan kita raih, yang akan Allah suguhkan kepada kita setelah itu semuanya. Intinya adalah mari kita berusaha, berjuang, berkorban untuk kita meraih dan mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita. Ya, tenang dulu sajalah, insya Allah. Kemudian kita bersabarlah atas itu semuanya. Karena Allah sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita jangan menyerah, jangan berputus asa, sekalipun terkadang ya keadaan tiba-tiba berubah menjadi sangat menyulitkan buat kita. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Tatkala kita yakin kepada Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Walillahi syafa'atu jami'a. Karena apa? Pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ilaihi turja'un. Kerajaan langit, kerajaan bumi itu hanya milik Allah. Wa ilaihi turja'un. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu semuanya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, mari kita siapkan diri kita sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah. Kalau kita menyerah, kalau kita berputus asa, maka sesungguhnya kita sudah memutuskan rahmat yang akan Allah titipkan kepada kita. Kita harus yakin bahwa kita akan mampu melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Kita harus yakin bahwa kita akan mampu mengatasi berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Karena kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui kelemahan diri kita, maka gantungkan itu semuanya hanya kepada Allah semata. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi buat kita supaya kita yakin kelemahan diri kita, lelahnya diri kita,
harus menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah dan menjadi pemberat kebaikan kita di hadapan nanti. Dunia meraih mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, akhirat harus menjadikan diri kita mendapatkan keselamatan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Wah, jazakallah khair. Ustadz atas materi yang sangat luar biasa ya, bisa men-charge kita dalam bekerja, insya Allah. Di sini sudah ada yang ingin bertanya seperti ini. Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya bisa via chat atau bisa langsung ya. Oke. Ini sudah ada Dokter Delo Ustadz yang ingin bertanya dan Dokter Rahmi ya. Insya Allah. Monggo dokter. Dokter siapa, Mel? Dokter Enggak Delo. Dokter Rahmi, Dokter Rahmi apa saya? Dokter Delo dulu mangga. Yang duluan ngacung siapa? Dokter Delo ya. Saya. Ya, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ini maaf nih sambil di rumah sakit sambil jalan. Ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih materinya. Kalau saya sih cuma ingin mengingatkan gitu ya pada teman-teman semua, sahabat-sahabat di Rumah Sakit Ibu Anak, bahwa ingatlah dulu waktu kita tidak berdaya, waktu kita dalam keadaan lemah gitu ya, dalam keadaan lemah dalam keadaan lemah baik di rahim ibu maupun pada waktu kita dilahirkan, ataupun pada waktu saya loncat, pada waktu masih jadi klinik gitu ya. Tapi Allah sudah menguatkan kita gitu ya, sudah menguatkan kita seperti sekarang ini gitu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai satu renungan gitu ya, bahwa ternyata Allah itu selalu bersama dengan kita gitu ya. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita gitu. Baik pada waktu detik-detik bagaimana kita berusaha untuk menjadi rumah sakit, bagaimana kita berjuang untuk akreditasi gitu. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita betul-betul, itu betul-betul terasakan pertolongan Allah gitu ya. Dalam menolong pasien juga ya. Ingat-ingatlah itu gitu. Ingat-ingat itu, pelajari itu untuk apa? Untuk kita pelajari sifat Tuhan gitu. Karena kalau menurut saya keimanan itu harus kita tumbuhkan ya. Jadi misalnya kalau misalnya jadi harus kita tumbuhkan dengan cara mempelajari sifat-sifat Tuhan sampai kita tuh merasakan benar sifat-sifat Tuhan itu ada gitu. Jadi tidak maksudnya bukan tidak ya. Mungkin agak sulit gitu kalau kita tidak berusaha untuk mempelajari. Seperti halnya misalnya gini, ada dokter baru, apa bisa kita tiba-tiba percaya deh sama dokter itu? Toh kalian juga percaya sama saya itu karena sudah mengenal saya, sudah tahu sifat-sifat saya, sudah atau apa misalnya dokter di rumah kieu-kieu gitu misalnya gitu ya. Nah gitu, jadi untuk meningkatkan keimanan itu kita pelajari sifat-sifat Tuhan. Oh ternyata sifat Tuhan itu meski kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan genting, ternyata Tuhan itu dekat dengan kita dan
menolong, dan pertolongan itu begitu terasa gitu. Sehingga untuk masa-masa yang akan datang pun di saat kita kesulitan, ingatlah masa-masa dahulu pun kita begitu dimudahkan gitu, dengan pertolongan Tuhan. Itu saja mungkin Pak Ustadz. Belum. Gitu. Belum. Terima kasih dok ya. Iya, mohon. Enggak, Terima kasih masukan dok ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Tuh kasih ada banyak. pengalaman dari Dokter Dele tuh. Luar Ya, biasa. insya Allah. Ya. Selanjutnya, mangga mungkin Dr. Rahmi yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwid teman Waalaikumsalam. karena dekat. Ustaz, bagaimana tips dan trik untuk yang jika ada saatnya kita merasa ragu atau khawatir akan nasib generasi selanjutnya, Ustaz. Ketika kita khawatir ini sekarang saya umur segini gitu ya, anak saya sekarang umur segini, nanti kira-kira saya usianya sanggup nggak ya bertemu dengan kesuksesan anak saya, menyekolahkan anak saya, bagaimana kehidupan mereka, siap tidak mereka nanti untuk zamannya. Nah, kekhawatiran seperti ini, Ustaz, sebenarnya sih dari poin-poin barusan juga sudah terwakili. Namun mungkin ada yuwaswisu sudurinasnya ini gitu, Ustaz. Selalu ada kekhawatiran. Nah, ini kemarin juga sempat sharing nih dengan salah satu karyawan di sini, ngobrol seru gitu ya, sampai panjang-panjang ngobrol. Salah satunya mengenai ini gitu, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya untuk kita menenangkan jiwa ini dan siap menghadapi hal seperti itu. Itu panginten Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dok, alhamdulillah. Ya, permasalahan ini memang senantiasa sering disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, karena sesungguhnya yang menjadikan ragunya diri kita itu bukan karena diri kita, tapi karena bagaimana syaitan itu mempengaruhi hati-hati kita semuanya. Tadi dalilnya sudah disampaikan sama Dr. Rahmi, bahwa min syarril, ketika dari itu semuanya Allah syaitan itu menjadikan diri kita penuh dengan keraguan. Dalam surat An-Nas kan disebutkan, ya kan, akan senantiasa membisikkan keraguan dalam diri atau hati setiap manusia. Ada sifat was-was, termasuk ketika kita merasakan bagaimana generasi-generasi kita selanjutnya, anak-anak kita, ketika kita tidak bisa memberikan saat ini yang terbaik kepada mereka, apakah kita bisa melihat bagaimana kebahagiaan yang akan mereka dapatkan ketika kita sudah beranjak dewasa, beranjak tua, beranjak ya sudah semakin tua lah. Itu pun mungkin sudah dirasakan oleh orang-orang tua kita. Ketika kita masih kecil, kita dibina dengan sebaik-baiknya oleh mereka, ya kan? Nah, ketika orang tua ingin melihat anaknya bahagia, itu ada satu keraguan, apakah aku bisa melihat mereka atau tidak, ataukah aku yang sudah berikan bekal kepada mereka sudah cukup atau tidak. Itulah syaitan yang memang sebenarnya di antara syaitan memberikan sesuatu yang akan menggelincirkan kita, ada hikmah yang harus kita raih dan kita dapatkan. Syaitan melakukan itu semuanya supaya apa? Supaya kita sebagai hamba Allah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itu semuanya, pertama kata Rasulullah SAW, bagaimana caranya? Kalau bahasa Dr. Rahmi itu tips dan triknya untuk melakukan itu semuanya. Ya, saya hanya bisa menyampaikan apa yang pernah Rasulullah sampaikan kepada kita. Da'ma yuribuka
ila ma yuribuka. Ya, buat kita hindari yang ragu-ragu dalam diri kita. Kemudian tetap melangkah dalam kepastian kehidupan kita. Artinya begini, ketika kita yakin bahwa Allah akan menjaga setiap hambanya, Allah akan memberikan rizki kepada setiap hambanya. Jangankan manusia, hewan melata sekalipun, dia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita yakin sepenuhnya kepada Allah, ini bagian menggantungkan diri kita, bagian daripada kita yakin menyandarkan diri kita kepada Allah, bahwa setiap generasi kita sudah dijamin itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah memahami dan mengetahui itu semuanya, sekarang usaha kita adalah bagaimana kita mengingatkan terus mereka. Bagaimana caranya kita memotivasi mereka. Supaya apa? Supaya kita benar-benar anak-anak kita, keturunan kita, generasi kita itu sesuai dengan harapan kita di masa yang akan datang. Makanya yang pertama yang harus menjadi penguat buat kita adalah Allah pasti akan memberikan rizki kepada kita. Rizki itu bukan hanya harta. Ya, kedudukan, kemudian status sosial kita, itu merupakan salah satu bagian rizki yang Allah titipkan kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu dan yakin bahwa Allah sudah menjamin itu semuanya, yang kedua, setiap manusia telah ditetapkan rizkinya oleh Allah, maka kita tidak boleh ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, bagian daripada ikhtiar kita saat ini adalah bagaimana terus mengingatkan anak-anak kita, generasi kita, bagaimana caranya kita terus bisa memotivasi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan harapan kita semuanya. Nah, nanti hasilnya itu mah sudah Allah tetapkan buat kita. Selama kita terus berjuang untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, insya Allah itu menjadikan nilai kebaikan dan nilai ibadah buat kita semuanya. Nah, terlepas dari itu semua, hal yang harus kita lakukan adalah hilangkan keraguan dalam diri kita dan yakinkan bahwa Allah telah menetapkan rezeki kepada setiap hambanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Begitu, Dr. Rahmi. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Dipersilahkan. Alhamdulillah sebenarnya cukup. Terima kasih banyak dokter atas pertanyaannya. Allah bisa kalah. Mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya, monggo. Satu pertanyaan lagi mungkin ya Ustadz, ini ada yang masuk. Boleh. Sama ini juga menanyakan tips, dok ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, adakah tips supaya kita amanah dalam bekerja dan bagaimana cara menghadapi jika rasa jenuh datang? Ya, tipsnya supaya kita amanah. Pertama, kita harus senantiasa mencoba mengingat keutamaan-keutamaannya terlebih dahulu. Nah, kalau saya amanah, berarti akan saya dapatkan ini. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah tahu keutamaannya, bagaimana dampaknya kalau kita tidak amanah? Oh, ternyata kalau saya tidak amanah itu akan begini. Allah akan murka kepada kita. Allah akan tidak ridho kepada kita. Itu harus senantiasa kita lakukan. Yang kedua, supaya kita bisa amanah setelah kita mengetahui keutamaan dan dampak keburukan dari tidak amanah tadi, kita mencoba untuk terus memohon perlindungan kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena manusia itu lemah, ya, tidak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billah, kecuali yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Jadi buat kita terus perbanyak doa, yang keduanya terus dapatkan keutamaan untuk menjadi orang amanah itu seperti apa, dan dampak ketika kita tidak amanah terhadap apa yang telah diamanahkan kepada kita. Kalau itu sudah mampu kita lakukan, insya Allah kita akan berjuang dan berusaha untuk menjadi seorang yang amanah dalam melakukan
amanah yang telah ditetapkan buat kita semuanya. Begitu mungkin. Satu lagi dok, ini teh pertanyaannya tuh bagaimana jika rasa jenuh menghadapi, jika rasa jenuh itu datang? Ya, kalau rasa jenuh itu hinggap kepada diri kita, seperti yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya ini bagaimana sejauh mana rasa sandaran kita kepada Allah. Bagaimana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita senantiasa merasakan kejenuhan melanda diri kita mencoba merenungkan kembali. Ketika lelah ini, apakah lelah ini kita terjadi pahala atau tidak? Ketika kita terus bekerja, apakah ini akan terus menjadikan nilai ibadah buat kita atau tidak? Ya, setiap manusia kan tadi sudah disampaikan bahwa manusia akan merasakan titik jenuh. Titik jenuhnya berupa lelah, berupa lemah, berupa capek. Nah, ketika itu terjadi, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin pada itu Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Berjuanglah sampai titik penghabisan. Contohnya gini, Allah akan mengintervensi diri kita manakala kita sudah maksimal melakukan perbuatan kita, pekerjaan kita. Contohnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu diuji oleh Allah dengan Fir'aunnya. Ketika Fir'aun tidak mau beriman, diberikan kekeringan selama kurang lebih 2 tahun oleh Allah. Kemudian Nabi Musa berdoa, turunlah hujan. Ketika para penyihir datang, kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkat, dimakanlah oleh tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa tetap tidak beriman. Tetapi terakhir ketika Nabi Musa beserta pengikutnya kemudian dikejar sampailah di titik terakhirnya. Maju tidak bisa, ada lautan. Mundur tidak bisa, ada pasukan Fir'aun. Nah, apa yang harus dilakukan Nabi Musa? Bersabar, bertawakal atas ketentuan dari Allah. Hingga akhirnya apa? Allah mengintervensi itu semuanya. Kemudian Allah membukakan jalan lewat jalur lautan yang dirubah menjadi daratan. Nah, intinya adalah bagaimana ketika lelah melanda diri kita, bagaimana sejauh mana kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya. Dan banyak para nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, kasusnya sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Di ujung mereka diuji oleh Allah seperti itu, tapi mereka berjuang dulu secara maksimal, barulah Allah memberikan kemampuan kepadanya. Ya, seperti itu ya. Siap Ustaz, hatur nuhun atas jawabannya. Alhamdulillah mungkin ya untuk sesi pertanyaan kita cukupkan. Terima kasih banyak Ustadz atas kajian yang telah diberikan. Mungkin Ustadz, apakah ada yang mau disampaikan lagi Ustadz untuk penutup? Ya, buat kita semuanya, rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa kita di balik kesempurnaan diri kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah membentuk diri kita dengan yang terbaik. Tapi di balik itu semuanya, kita sebagai manusia pasti punya kelemahan. Nah, kelemahan inilah menjadikan dasar buat diri kita untuk menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Menjadikan Allah sebagai tempat untuk memohon kepadanya. Insya Allah, Allah akan memberikan kekuatan perlindungan kepada kita selama kita hanya bergantung kepada Allah semata. Itu saja mungkin, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat, semoga jadi amal soleh buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita dan tentunya kita bisa mengaplikasikannya dan bisa menjadi pahala yang mengalir tentunya untuk Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah hadir untuk berpartisipasi dan mungkin kita tutup. Sebelum ditutup kita akan foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga mungkin dari rekan-rekan bisa dibuka videonya.
Ya. Siap ya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar sebaik-baiknya istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua, mohon maaf dari saya dan juga tim pengajian di pagi hari ini bila ada teknik atau misalkan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang kasadayana abdi bade bayun ya, badannya. Mangga Ustaz. Hasilnya Ustaz.